Layanan untuk itu, kami bertugas memperbarui catatan tentang kotak dan para walinya. Itu benar, lanjut Junji. Kalau dilakukan dengan benar, aku seharusnya sudah menerima kotak dari Taro setelah dia meninggal, tapi aku tidak menerimanya. Aku terlalu takut, maafkan aku. Setelah ayah dari keluarga Inoue meninggal, Taro mengambil dan mengurus kotak itu dari mereka. Aku harusnya mengambil kotak itu ketika giliranku tiba. Aku tahu bahwa kotak itu tidak berdampak pada laki-laki, tapi aku masih terlalu takut. Aku harusnya menerima kotak setelah pemakaman, dan itulah hari yang kutakutan. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Beberapa hari setelah pemakaman, aku masih menunggu kotak itu. Aku pergi ke rumah Inoue dan bertanya apakah mereka punya ide. Satu-satunya kesimpulan yang kami tahu adalah keluarga Daichi tidak tahu tentang kotak itu. Artinya, kami berdua mungkin bisa bebas dari beban itu yang merupakan harapan besarku. Aku memastikannya dengan bertanya, secara tidak langsung pada Daichi mengenai kotak Kotori Bako. Daichi mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar hal seperti itu. Setelah yakin, aku terus mengawasi kotak itu selama dalam penjagaan keluarga Haruna. Inoue mengganti jimatnya dan kemudian kotak pindah ke Matsue. Jika dia melakukannya, kelompok-kelompok yang menjaga kotak lain akan berasumsi bahwa kewajiban kami akhirnya selesai. Aku terus mengawasi gudang, bagaimanapun juga. Aku berencana membawa kotak itu ke kuil Mamoru saat tahun yang disepakati tiba. Tapi, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Napasnya menjadi tegang, tapi setelah beberapa saat diam, Junji lanjut berbicara. Bahkan jika Haruna atau ibunya terlalu dekat dan sampai meninggal, Daichi tidak akan tahu bahwa kotak itu ada. Anggota keluarga kelompok kami juga tidak diizinkan untuk menghubungi kelompok penjaga kotak lain, sehingga Inoue dan aku berasumsi kami tidak akan ketahuan. Maafkan aku, itu sebabnya aku tidak bisa memberitahu lebih lanjut tentang kotak-kotak yang lain. Kami dilarang datang dan melakukan kontak dengan mereka. Aku tidak menyangka kejadiannya akan jadi seperti ini. Aku sangat menyesal. Junji berlutut dan memohon maaf. Daichi berbicara sejenak dan mengatakan bahwa ayahnya, sebelum meninggal, mengatakan untuk menghindari gudang. Daichi berpikir mungkin ada sesuatu yang menakutkan di gudang. Menunggu untuk ditemukan seseorang. Setelah itu, kami mendiskusikan bagaimana kekacauan ini dimulai. Daichi hendak meratakan gudang, dan Haruna sedang membersihkan gudang saat dia menemukan kotak itu. Haruna menunjukkan kotak itu pada keluarganya, dan neneknya kaget saat mengingat kotak apa itu. Jadi itu yang terjadi. Walaupun kau tidak menerima kotak itu, kau tetap harus mengawasinya. Itulah kenapa kau tidak mencoba kabur. Semua siksaan ini pasti berat bagimu, Junji, ujar Mamoru. Tapi masih 19 tahun lagi sebelum kotak itu kembali ke kuil keluargaku, betul kan? Jadi, bahkan, jika kau telah menyelesaikan giliranmu, aku mungkin akan menjadi satu-satunya yang melakukan ritual pembersihan dan menyingkirkan kotak itu. Haha. Aku tidak tahu bagaimana Mamoru bisa tertawa di situasi seperti itu. Haruna, Daichi, Mariko, dan Atsuko, dia beralih serius lagi kepada keluarga itu. Apa yang sedang kita bicarakan mungkin tidak berarti banyak bagi kalian. Mungkin karena kalian belum mengerti betul semua ini. Tapi ini nyata, mungkin terdengar gila kalau membicarakan kutukan dan kotak ajaib di zaman seperti sekarang, tapi aku akan serius di sini. Aku ingin kalian tidak terlalu marah pada Junji. Kau tidak tahu kotak itu berada di mana ataupun kotak apa itu. Bahkan jika kotak itu jelas sangat berbahaya untuk orang-orang, kotak itu sudah tidak berada di sana. Kalian semua aman. Dengarlah, cerita ini sebagai cerita menarik dan maafkan dia. Jika kau keberatan melakukannya untuk dia, lakukanlah untukku. Junji tidak berani menatap mereka dan menundukkan kepalanya. Aku bisa melihatnya merasa sangat malu dan menyesal. Anyway, Mamoru menarik perhatian. Aku yakin kalian pasti ingin tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Jujur aku tidak tahu segalanya, tapi aku akan mengatakan semua yang aku tahu. Kotak itu bernama Kotori Bako yang berarti kotak perangkap, atau lebih tepatnya, kotak penculik anak. Isinya adalah beberapa bagian tubuh anak kecil yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam kotak. Kotak itu dibuat sekitar tahun 1865 dan 1885 oleh para Burakumin, desa tempat suku-suku
Terbuang yang terus ditekan populasinya, semacam pembantaian ras. Ketika desa itu masuk dalam yurisdiksi pemerintahan kota, hukuman yang berlaku menjadi semakin parah dan diskriminatif. Kau tahu tentang pemberontakan di Pulau Okikan? Hampir setahun berlalu sebelum akhirnya kejadian pemberontakan mereda. Salah seorang penduduk yang merupakan kepala pemberontak lari ke kota ini. Nama keluarga dari kepala pemberontak itu adalah Kajitani. Aku terkejut. Kajitani adalah nama keluargaku. Ketika aku hendak bertanya mengenai Kajitani, Mamoru pun melanjutkan penjelasannya. Kajitani lari ke pusat kota setelah dimulainya pemberontakan. Saat itu para penduduk desa sedang mengalami masalah mereka sendiri. Diskriminasi terhadap mereka sangat mengerikan, dan mereka tidak mau berurusan dengan penjahat. Beberapa penduduk desa mengusulkan rencana untuk membunuh Kajitani. Namun, ketika mereka mendekatinya, Kajitani mengatakan sesuatu yang tidak mereka sangka, jika kalian menyelamatkanku, aku akan memberikan kalian senjata. Senjata itu adalah kotori bako. Dia mengajarkan warga bagaimana cara membuat kotak-kotak itu. Para penduduk desa yang tidak mengerti bagaimana sebuah kotak bisa membantu mereka bertanya apa yang dia tawarkan. Kajitani menjelaskan secara rinci, dan setelah mereka berdiskusi, penduduk desa menyetujui usulannya itu. Tapi, seperti yang banyak orang lain lakukan, Kajitani membuat satu syarat terakhir sebelum kesepakatan itu benar-benar dilakukan. Dia akan mengajarkan mereka cara membuat kotak itu jika mereka setuju untuk memberikan kotori bako pertama mereka. Penduduk desa menyetujui hal itu. Akhirnya, Kajitani mulai mengajarkan mereka cara membuatnya. Saat dia mulai mengajarkan mereka, Kajitani tampaknya menyesal. Dia menyarankan agar mereka berhenti membuat kotak itu, bahkan Kajitani meminta mereka untuk membunuhnya saja. Begitu menakutkan kotori bako ini, bahkan dia menyadari, dalam usaha menyelamatkan hidupnya sendiri, dia akan menyakiti orang lain. Kajitani mengatakan bahwa setelah kotak itu selesai, hidupnya akan berakhir, tetapi dia telah berjanji untuk membantu mereka dan tetap melakukannya. Mamoru berhenti untuk mempersiapkan diri sebelum memberitahu kami tentang bagaimana kotak itu dibuat. Hal itu cukup menarik untuk didengar, tapi karena kotori bako benar-benar berbahaya, aku tidak akan menuliskan secara rinci. Pembuatan kotak itu sendiri sangat rumit, kata Mamoru sambil menghela napas. Kau harus bisa mengumpulkan beberapa potongan kayu seolah-olah itu adalah sebuah puzzle. Alasan dibalik semua itu adalah para pembuatnya tidak ingin kotak itu dapat dibuka dengan mudah. Menyusun potongan kayu bersama-sama sangat sulit dan membutuhkan banyak latihan. Nah, kau mengerti, bukan? Itulah yang diajarkan Kajitani kepada penduduk desa. Setelah kotak dibuat, langkah selanjutnya adalah mengisinya dengan darah binatang betina dan kemudian tunggu selama 1 minggu. Sebelum darah mengering, letakkan tutup pada kotak. Langkah berikutnya membuatku beranggapan kenapa kotak itu dijuluki kotori bako. Para penduduk desa diberitahu untuk mengambil bagian tubuh dari anak-anak mereka yang telah mati, terbunuh, kemudian ditempatkan ke dalam kotak. Bayi baru lahir yang tewas secara tidak sengaja diambil tali pusar dan bagian atas jari-jari mereka. Usus mereka dipotong dan dimasukkan ke dalam kotak. Anak-anak yang tewas sebelum berusia 7 tahun diambil jari telunjuknya, dan anak-anak antara usia 7 dan 10 yang tewas hanya diambil ujung jari mereka. Setelah itu kaki anak-anak dimasukkan ke dalam kotak, dan tutupnya disegel. Nama kotak akan disesuaikan dengan jumlah bagian tubuh dalam kotak dan usia anak-anak yang digunakan. Pada umumnya nama kotak menggunakan nomor. Contohnya, jika hanya menggunakan 1 anak mati, kotak itu akan disebut 1. Jika ada 2 anak, akan disebut 2, dan seterusnya sampai 7. Namun, Kajitani bersikeras bahwa penduduk desa tidak harus sampai ke kotak 7. Setelah setiap kotak selesai, kotak harus ditandai dengan simbol. 1 ditandai dengan segitiga, 2 ditandai dengan persegi, dan seterusnya. Kajitani mengatakan pada penduduk desa, kalau kotak pertama buatan mereka, miliknya, akan dinamai 8. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan 7 anak di bawah usia 7 tahun. Tidak seperti kotak lain, dia juga membutuhkan seorang wanita dan anak tambahan. Kajitani menekankan dalam kondisi apapun, penduduk desa dilarang membuat kotak lain setelah yang satu ini selesai dibuat. Banyak orang tidak akan bisa mendengar dan membayangkannya. Maksudku, Kajitani adalah orang luar. Dia cukup tenang
Untuk memperburuk keadaan, apa yang dia dikatakan sangat menjijikan. Tidak peduli bagaimana kerasnya hidupmu, susah membayangkan untuk tega membunuh darah dagingmu sendiri, lalu memutilasi mayat mereka. Tapi, leluhur kami melaluinya. Aku tidak tahu pasti kenapa mereka melakukannya atau bagaimana kondisi mental mereka. Semua yang dapat aku asumsikan adalah mereka telah kehilangan harapan. Setelah diperlakukan dengan begitu buruk, mereka sudah sangat putus asa dalam mencari senjata, melawan para penindas dan akhirnya mengorbankan anak mereka sendiri. Mamoru berhenti. Aku tidak tahu apakah dia sedang mencoba memikirkan apa yang akan terjadi.